Ya, untuk materi selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang polinomial atau suku banyak. Ya, jadi polinomial ini sama saja dengan suku banyak atau kata nama lainnya gitu ya. Untuk materi polinomial ini kita sudah banyak menemuinya pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, khususnya untuk yang tingkat SMP itu sudah pernah dibahas. Mungkin kalian masih belum terlalu paham, oh ini namanya polinomial tuh. Tapi ini sudah sering kalian jumpai ya. Oke, sekarang kita bahas dulu pengertiannya. Jadi polinomial atau suku banyak itu adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Oke, satu variabel. Jadi variabelnya ya satu, variabel atau pengganti. Itu hanya satu, tidak bisa dua atau tiga. Kalau sudah lebih berarti itu bukan dinamakan sebagai polinomial atau suku banyak. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah berpangkat bulat positif. Artinya pangkatnya itu harus positif. Kalau di situ ada yang pangkatnya negatif, itu berarti sudah bukan termasuk polinomial. Kemudian di sini pangkat tertinggi dari variabel pada suatu polinomial dinamakan derajat polinomial. Oke. Jadi pangkat tertingginya berapa itu namanya derajat polinomial. Kemudian secara umum polinomial berderajat n dan dengan variabelnya x. Jadi variabel penggantinya ini tidak mesti x, bisa huruf lainnya ya. Tapi kebanyakan kita pakai x. Oke. Dapat ditulis sebagai berikut. Ini. Jadi kalau diperhatikan x-nya dari x pangkat n sampai ke x pangkat 0. Di sini nggak ada, ini x pangkat 1, ini x pangkat 0 ya. Oke, jadi kalau dilihat dia itu pangkatnya semakin mengecil. Oke. Dari yang awal sampai ke belakang sampai semakin mengecil sampai yang paling belakang ini tidak mempunyai pangkat. Gitu ya. Oke, kalau ini an x pangkat n, jadi ini satu pasang ini namanya suku-suku. Suku kedua, ini suku ketiga sampai suku yang terakhir. Kemudian yang paling belakang ini dinamakan konstanta atau suku tetap. Oke. Kemudian di sini huruf x yang ada pangkatnya ini dinamakan sebagai variabel. Kemudian pangkat yang paling tinggi ini dinamakan derajat. Kemudian an ini bisa diganti sebuah angka ya, misalkan 6x pangkat 3 gitu ya. Angka yang depan ini namanya adalah koefisien. Koefisiennya apa? Koefisiennya x pangkat berapa itu tadi. Ya, untuk lebih jelasnya kita coba bahas di contoh yang sebagai berikut. Kalau kita punya 3x pangkat 5 dikurang 4x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 5x kurang 10. Sekarang kita mau cari yang dinamakan derajat. Derajatnya di sini berapa? Dari sini. Ingat, derajat itu adalah pangkat tertinggi. Jadi lihat pangkat tertingginya berapa? Oh, pangkat tertingginya di sini x pangkat 5. Berarti derajatnya adalah 5, gitu ya. Derajat tertinggi 5. Apakah mesti urutannya yang pangkat tertinggi di depan, Bu? Tidak ya. Biasanya di soal ini masih tidak berurutan. Jadi misalkan x pangkat 5-nya di tengah. Gitu. Kemudian yang x pangkat 1-nya di depan. Nah, itu kalian perlu teliti lagi. Jadi yang dinamakan derajat itu ya tetap dicari pangkat tertingginya itu berapa. Kalau bisa, kalau menemukan soal seperti itu yang tidak urut pangkatnya, diurutkan dulu dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Pangkat terendah itu yang tidak memiliki variabel ya. Kemudian yang kedua yang ditanya adalah suku-sukunya ini apa saja. Nah, suku-sukunya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, suku-sukunya ini apa saja? Yang pertama 3x pangkat 5, itu suku yang pertama. Yang kedua min 4x pangkat 4. Ingat minnya, kalau dikurang berarti minnya tetap ikut. Kemudian suku ketiga 3x pangkat 3, suku keempat min x pangkat 2, suku kelima 5x, suku keenam negatif 10. Itu ya, bisa dipahami. Kemudian variabelnya apa di sini? Variabel atau penggantinya huruf apa di sini? Huruf x. Ternyata variabelnya huruf x. Kalau misalkan di sini z, misalkan di sini y, ya tulis berarti variabelnya y. Sekarang yang ditanya koefisien x pangkat 4. Lihat di x pangkat 4 angkanya yang depannya berapa? X pangkat 4, oh angkanya depannya negatif 4. Berarti koefisien x pangkat 4 negatif 4. Koefisien x pangkat 5. Koefisien x pangkat 5 mana? Oh ini 3. Berarti koefisiennya adalah 3. Koefisien x pangkat 2 mana? X pangkat 2 koefisiennya min. Depannya berapa? Ingat, kalau tidak ada angkanya, depannya berarti ada angka 1. Berarti koefisien x pangkat 2 itu negatif 1. Selanjutnya, konstanta atau suku tetap. Suku tetap lihat yang tidak memiliki x.
Sini negatif 10 ya, berarti suku tetapnya negatif 10. Selesai. Bisa ya untuk membedakan antara derajat, suku-suku, variabel, koefisien dengan konstanta. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah 5x pangkat 2 kurang x dikurang 3x dikurang 3 per x ditambah 4 merupakan suatu polinomial? Kita lihat. Syarat suatu polinomial adalah satu variabel. Apakah ini hurufnya cuma satu? Ya, benar, hurufnya cuma satu. Kedua, dibilang harus berpangkat bulat positif. Apakah ini semua pangkatnya positif? Kita lihat dulu. X pangkat 2, oh memang positif. Ini X, berarti X pangkat 1, oh positif lagi. Yang ketiga, 3 per X. Nah, 3 per X ini, itu aslinya adalah 3 per X itu sama dengan per X ini bisa dibawa ke atas. Kalau dibawa ke atas jadi 3X pangkat negatif 1. Kenapa? Karena X pangkat negatif 1 ini sama dengan 1 per X. Oke. Di sini ya Ibu tulis X pangkat negatif 1 ini sama dengan 1 per X. Ya. Makanya ini kenapa kok 3x pangkat negatif 1 bisa ditulis menjadi 3 per X, karena sama aja 3x pangkat negatif 1 itu sama dengan 3 dikali 1 per X itu sama dengan 3 kali 1, 3 per X. Jadi ini hanya mengecoh, penulisannya yang diubah. Padahal aslinya ini 3x pangkat negatif 1. Artinya apa? Pangkatnya ini merupakan negatif. Jadi ada yang pangkatnya negatif. Maka itu sudah melanggar syarat dari sebuah polinomial itu. Ya, jadi polinomial itu harus pangkatnya semuanya positif, tidak boleh negatif, tidak boleh pecahan. Terus kemudian pangkatnya ingat bulat. Bulat artinya apa? Tidak boleh pecahan, nggak boleh koma-koma gitu ya. Jadi harus bulat 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah x pangkat 3 kurang 5x tambah akar x tambah 3 merupakan polinomial? Lihat dulu, apakah hurufnya cuma 1? Oh, ternyata benar hurufnya cuma 1, x saja. Tapi yang mengusik adalah di sini ada akar x. Oke. Seperti yang diketahui, akar x itu sama dengan bisa ditulis menjadi x pangkat 1 per 2. Berarti ini sudah membatalkan bahwa ini bukan termasuk polinomial. Jadi, kalau kalian menemukan di situ ada akar, berarti itu sudah bukan polinomial. Kalau kalian menemukan di situ adalah pecahan, kemudian hurufnya itu yang di bawah, itu bukan polinomial. Tapi kalau misalkan kalau misalkan x per 2 boleh Bu. Kalau x per 2 itu tidak masalah. Kenapa? Karena x-nya di sini tetap pangkat 1. Yang jadi masalah kalau 2 per x gitu ya. X-nya di bawah. Nah, x-nya kalau dibawa ke atas jadi negatif gitu ya. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau misalkan di situ hurufnya itu di bawah per, berarti itu sudah termasuk bukan polinomial. Tapi kalau hurufnya di atas per, itu termasuk polinomial. Kemudian yang ketiga, apakah x kuadrat tambah cos x tambah 5 merupakan polinomial? Jawabannya tidak termasuk polinomial. Kenapa? Kalian lihat. Di sini x-nya ada 2. Kok ada 2? Kan cuma 1, lihat. Cos x ini berarti punya nilai sendiri. Cosnya x. X-nya ini berapa kita nggak tahu. Kemudian di sini x punya x sendiri, nilai sendiri. Jadi kalau misalkan kalian menemukan di situ ada cos x, kemudian di sini ada x lagi, berarti itu bukan termasuk polinomial. Harusnya apa Bu? Kalau mau pakai cos, sin atau tangen, mau pakai trigonometri, itu kalian harus pakai, misalkan mau pakai cos ya berarti cosnya pi gitu ya, atau cosnya 360 derajat gitu. Tidak boleh pakai cosnya variabel tersebut, karena berarti itu nilai x-nya nanti ada 2 gitu ya. Bisa dibedakan mana yang termasuk polinomial, mana yang bukan termasuk polinomial. Ini 3 contoh yang bisa kalian lihat bahwa bentuk-bentuk yang sepertinya kalian lihat ini termasuk polinomial, padahal aslinya bukan. Ini kita dikecohkan dengan penulisannya saja gitu ya.
Oke, yang selanjutnya adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Ini Bu rasa ini sebenarnya tidak perlu dibahas karena kalian pasti sudah memahami ya untuk materi ini. Jadi langsung ke contoh soalnya aja. Kalau misalkan diketahui P1-nya X kuadrat tambah 8, P2-nya X pangkat 4 kurang X pangkat 2 kurang 64, maka yang ditanyakan kalau dijumlahkan, mereka dua dijumlahkan hasilnya berapa, kalau dikurangkan berapa, kalau dikalikan berapa. Coba kerjakan dulu kalau dijumlahkan ya. Di sini P1X ditambah P2X bisa ditulis jadi P1X nya kasih masuk. Di sini X pangkat 2 ditambah 8 ditambah X pangkat 4 kurang X pangkat 2 kurang 64. Oke, itu ya. Kalau penjumlahan kalian bisa langsung buka tanda kurungnya, jadi bisa ditulis X kuadrat ditambah 8 ditambah X pangkat 4 kurang X pangkat 2 kurang 64. Itu ya. Kemudian kumpulkan yang sejenis dan diurutkan dari yang pangkatnya tertinggi. Di sini pangkat tertinggi berapa? X pangkat 4, berarti ini yang paling depan, X pangkat 4. Kemudian selanjutnya yang X pangkat berapa? Oh ternyata nggak ada, X pangkat 3 nya tidak ada. Di sini langsung X pangkat 2, berarti ya ditambah X pangkat 2, mana lagi? Temannya X pangkat 2 kan udah lagi di sini. Jadi min X pangkat 2. Jadi didekatkan yang sejenis ya. Kemudian habis itu ada X pangkat 1 tidak? Oh tidak ada, berarti di sini langsung ditambah 8 dikurang 64. Jadi dikumpulkan ya. Pertama buka tanda kurungnya, kemudian dikumpulkan yang sejenis, yang pangkat tertinggi paling depan. Tuh, yang bisa dijumlahkan adalah yang pangkatnya sama. Ini X pangkat 4 tetap X pangkat 4. X pangkat 2 nggak ada angkanya, artinya di sini ada angka 1. X pangkat 2 di sini artinya ada angka 1. Gitu ya. Kemudian ini yang bisa dijumlahkan. Yang dijumlahkan hanya angkanya saja. Jadi 1 dikurang 1 berapa? 1 dikurang 1 berarti 0. Jadi di sini 0x pangkat 2. Kemudian 8 dikurang 64 berapa? Ya, 8 kurang 64 berapa? Negatif 56 ya. Oke. Udah selesai. Bisa ditulis jadi X pangkat 4. 0 kali X pangkat 2 0. Ini nggak usah ditulis ini. Berarti langsung dikurang 56. Selesai. Gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Dibuka tanda kurungnya, kemudian dikumpulkan yang sejenis, yang bisa dijumlahkan hanya yang pangkatnya sama. Kemudian yang bisa diselesaikan ya diselesaikan. Oke. Kemudian untuk yang kedua, pengurangan P1X dikurang P2X. Tulis lagi tapi dikurangi. X pangkat 2 ditambah 8 dikurangi X pangkat 4 dikurang X pangkat 2 dikurang 64. Oke, kalau mengerjakan soal pengurangan beda dengan bedanya sedikit sekali dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan kan langsung dibuka tanda kurungnya. Kalau pengurangan perlu dikalikan tanda ini, dikurang ini dikalikan tandanya dengan semua yang di belakang. Jadi yang di depan tetap aja X kuadrat tambah 8, tapi yang di belakang harus dikalikan. Ini negatif dikali X pangkat 4 berarti negatif X pangkat 4. Ini negatif kali negatif X pangkat 2, negatif kali negatif positif. Jadi ditambah X pangkat 2, bukan dikurang. Jadi ditambah. Kenapa ditambah? Dikalikan dengan tanda yang depan. Itu ya. Kemudian di sini negatif dikali negatif berarti ditambah 64. Beda dengan yang penjumlahan tadi kan langsung ditulis. Kenapa? Karena plus ini lawan min ya tetap min, jadi akan tetap. Plus lawan min ya tetap min, akan tetap. Jadi untuk penjumlahan tidak perlu ada perkalian ke dalam, tetapi untuk pengurangan perlu dikalikan tandanya ke dalam. Kalau sudah langkahnya sama, dikumpulkan yang sejenis, kemudian diurutkan pangkatnya dari yang tertinggi. Ini yang tertinggi adalah min X pangkat 4, berarti di sini depan min X pangkat 4. Habis itu X pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Oh, di sini ditambah X pangkat 2 lagi. Di sini ditambah 8, di sini ditambah 64. Tuh, yang bisa diselesaikan yang ini ya, berarti dijumlahkan. Min X pangkat 4, X pangkat 2 ditambah X pangkat 2, ini ada angka 1, ada angka 1. 1 ditambah 1, 2 apa? 2X pangkat 2. Kemudian ditambah 8 ditambah 64 berarti 72. Selesai. Gitu ya. Itu untuk yang pengurangan. Sekarang yang perkalian. P1X dikurang P2X. Dikali P2X.
Berarti kalau perkalian bagaimana? Di sini X pangkat 2 ditambah 8, ini dikalikan dengan X pangkat 4 dikurangi X pangkat 2 dikurang 64. Oke. Ingat, kalau perkalian itu berarti semua ruasnya harus dikalikan ke belakang. Jadi X pangkat 2 ini harus dikalikan dengan X pangkat 4, harus dikalikan dengan X pangkat 2, harus dikalikan dengan 64. Kemudian 8-nya juga, 8 harus dikali X pangkat 4, 8 harus dikali X pangkat 2, 8 juga harus dikalikan 64. Jadi satu-satu. Kalau misalkan di sini ada 10, ya tetap harus dikalikan semuanya satu-satu gitu ya. Oke, kita selesaikan. Coba X pangkat 2 pertama dikalikan dengan X pangkat 4. X kali ini pangkat 2 pangkat 4. Ingat, kalau perkalian itu pangkatnya ditambah. Berarti X pangkat 2 tambah 4, X pangkat 6. Lanjut, X pangkat 2 dikali negatif X pangkat 2, berarti negatif ya, positif kali negatif. X pangkat 2 kali X pangkat 2 berarti X pangkat 4, 2 tambah 2, 4. Selanjutnya X pangkat 2 dikali negatif 64, berarti negatif 64 X pangkat 2. Lanjut, ini 8 dikali X pangkat 4, berarti ditambah 8X pangkat 4. 8 dikali negatif X pangkat 2, berarti negatif 8X pangkat 2. Kemudian 8 kali 64. Oke, selanjutnya 8 dikali negatif 64 berarti negatif 512. Nanti kalau ibu salah hitung silahkan di cross check lagi ya. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, berarti kalian harus mengumpulkan lagi yang sejenis dan diurutkan yang pangkatnya dari yang tertinggi. Di sini pangkat tertinggi ternyata X pangkat 6, berarti di sini X pangkat 6 pangkat tertingginya. Kemudian habis 6, oh ternyata yang tertinggi kedua pangkat 4, berarti dikumpulkan X pangkat 4. Ini ditambah 8X pangkat 4. Ini selanjutnya X pangkat 2, berarti negatif 64 X pangkat 2 dikurang 8X pangkat 2. Itu yang paling terakhir 512, dia tidak mempunyai teman, berarti biarkan aja. Selesaikan yang bisa diselesaikan. Ini X pangkat 6, ini depannya ada angka 1, ini bisa diselesaikan. Negatif 1 tambah 8 berarti positif 7X pangkat 4. Oke, negatif 64 dikurang 8, negatif 64 kurang 8 berarti utangnya 64, utang lagi 8 berarti negatif 72X pangkat 2. Kemudian di belakang negatif 512. Selesai. Itu ya, langkah-langkah penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Kalau perkalian semuanya harus dikalikan ke dalam ya, jadi harus lebih teliti lagi. Setelah dikalikan ke dalam baru dikumpulkan yang sejenis, yang bisa diselesaikan kalian bisa selesaikan gitu ya. Baik, yang selanjutnya ini adalah kesamaan polinomial. Jadi dua polinomial berderajat n dalam variabel x dikatakan sama atau identik, jika koefisien x yang berpangkat sama adalah sama. Jadi sama identik itu ya berarti persis sama. Kalau misalkan di sini x pangkat 4, kalau di situ ada x pangkat 4, berarti depannya x pangkat 4 itu koefisiennya harus 3. Di sini 3 ini sama dengan 3. Ini koefisiennya x pangkat 3 5, berarti di sini juga 5. Koefisiennya x itu negatif 2, di sini juga negatif 2. Koefisiennya maksudnya konstantanya 5, konstantanya juga 5. Ini dinamakan identik. Nah, contoh soalnya seperti apa? Perhatikan soal ini. Berdasarkan kesamaan berikut tentukan nilai A, B, C. Jadi lambang kesamaan ini garis 3 ini ya. Kalau ada garis 3 ini berarti mereka dikatakan identik. Oke, berdasarkan kesamaan berikut tentukan nilai A dan B. Mana yang harus cari ini? Nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa? Perlu diketahui bahwa kalau dikatakan identik itu berarti koefisiennya sama. Jadi ini pasangannya 3x pangkat 3 ya. Ini temennya ini ya, ini temennya ini, kemudian ini temennya ini. Sama toh. Jadi kalau misalkan di sini AX pangkat 3 berarti kan utamanya negatif 2X pangkat 2, berarti sini bisa ditulis AX pangkat 3 itu sama dengan X pangkat 2 ya. AX pangkat 2 ini sama dengan negatif 2X pangkat 2. Berarti A-nya berapa? Oke. A-nya ya sama dengan negatif 2 gitu ya.
A-nya yang negatif 2, ini X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2, A-nya sama dengan negatif 2, udah didapatkan nilai A-nya gitu ya. Sekarang yang dicari yang ini, A kurang BX. A kurang BX itu temannya adalah X, jadi di sini A dikurang B X itu sama dengan X, sama dengan X ini. X ini depannya ada angka 1. Ambil saja yang hurufnya ini, X sama X ini kan sudah sama. Bisa dicoret, bisa dicoret, berarti di sini A kurang B sama dengan 1. A-nya kita sudah temukan bahwa A-nya negatif 2. Jadi negatif 2 dikurang B sama dengan 1. Ya. Berarti negatif B sama dengan berapa? 1, ininya pindah ke ruas kanan, negatif di positif 2. Berarti negatif B sama dengan 3. Kalau kita ditanya B-nya saja, berarti di sini negatif 3. Sama-sama dikalikan negatif supaya ini positif. Ya. Berarti kita sudah peroleh nilai B-nya negatif 3, nilai A-nya negatif 2. Negatif 2. Gitu ya. Jadi untuk soal kesamaan, kalau bentuk soalnya seperti ini cukup mudah ya.